bukan berarti ia tak bisa bangkit dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, makasih udah klik video Claramore. Hari ini aku akan membahas secara mendalam tentang Gofar Hilman, influencer otomotif dan dunia malam yang dikenal dengan jargon Scoot. Sekut cuy. Siapa dia? Bagaimana dia memulai karirnya? Apa saja kisah kontroversinya? Yuk mari kita simak videonya dalam segmen Siapa ya dia ya? Abdul Gofar Hilman atau lebih dikenal dengan nama Gofar Hilman ini lahir di Jakarta pada 26 April 1983. Ia adalah sosok publik yang memiliki berbagai peran dalam dunia hiburan Indonesia, termasuk sebagai penyiar radio, YouTuber, MC, pengusaha hingga aktor. Perjalanan hidup dan karir Gofar ini dipenuhi dengan dinamika, mulai dari kehidupan keras semasa muda, keberhasilan membangun karir dari bawah, hingga berbagai kontroversi yang mencoreng reputasinya di mata publik. Kisah hidupnya ini menggambarkan betapa kompleksnya kehidupan seorang figur publik yang tumbuh di era digital, di mana keterbukaan dapat menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Masa kecil Gofar tidak lepas dari kehidupan jalanan. Ia mengaku telah mengenal musik punk sejak masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5. Kelas 5 dengerin musik punk. Hamba dulu kelas 5 lagi teriak sambil nyanyi-nyanyi. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago, dan paling kuat. Sherina, ketertarikannya pada musik keras itu membentuk gaya hidupnya hingga masa remaja. Pada tahun 1998 hingga 2006, Gofar ini tergabung dalam sebuah band punk bernama Social Distrust. Tidak hanya bermusik, kehidupan masa mudanya juga penuh liku. Ia pernah terlibat sebagai kurir narkoba kecil-kecilan, sebelum akhirnya berhenti setelah melihat dampak buruk yang ditimbulkan narkoba terhadap teman dekatnya. Hal tersebut menjadi titik balik dalam hidupnya untuk tidak menyentuh barang haram itu lagi. Setelah lulus dari SMA Negeri 3 Jakarta, ia memutuskan tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena keterbatasan finansial. Selama periode 98 hingga 2003, Gofar ini menjalani kehidupan yang keras. Mulai dari berjualan jaket, merchandise punk, kaset, bahkan pernah ngamen dan tidur di jalanan. Pada tahun 2003, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan kantoran dengan gaji yang sangat kecil, hanya sekitar Rp500.000 per bulan. Meski demikian, ia tetap bertahan demi mencari pengalaman karir. Pada tahun 2008, ia sempat diterima menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, tetapi hanya bertahan selama 1 bulan sebelum akhirnya mengundurkan diri demi mengejar impian berwirausaha. Karir Gofar di dunia penyiaran dimulai pada tahun 2012 saat menjadi penyiar tamu di Hard Rock FM dalam program Drive and Chief. Karena kepiawaiannya dalam menghibur dan pembawaannya yang unik, ia kemudian menjadi penyiar tetap sejak 2013. Popularitasnya sebagai penyiar semakin menanjak, hingga pada suatu kesempatan ia ini berhasil memecahkan rekor siaran radio nonstop selama 34 jam dalam rangka kegiatan amal untuk pendidikan. Rekor tersebut mengukuhkan namanya sebagai salah satu penyiar paling berdedikasi di Indonesia. Selain di dunia radio, Gofar juga melebarkan sayapnya ke dunia digital. Ia aktif sebagai YouTuber dan telah mengumpulkan lebih dari 1 juta subscriber. Di kanal YouTube-nya, ia sering mengundang selebritas, musisi, dan figur publik untuk berbincang dalam format yang santai dan penuh humor. Gofar juga sering menjadi MC di berbagai acara musik dan hiburan berkat kemampuannya dalam berkomunikasi dan menciptakan suasana yang hangat. Tidak hanya sebagai entertainer, Gofar juga dikenal sebagai pengusaha. Ia mendirikan brand Lawless bersama 2 musisi terkenal lainnya yang bernama Semi Bramantyo dan Aryan Arifin dari band Seringai. Lawless awalnya dikenal sebagai bengkel motor dan clothing line, tetapi kemudian berkembang menjadi Lawless Burger Bar yang pertama kali dibuka di kawasan Kemang. Usaha tersebut terbukti sukses dan telah membuka cabang lain, termasuk Lawless Dog Bar di Melawai. Melalui bisnis ini, Gofar menunjukkan bahwa dirinya juga memiliki sisi entrepreneurship yang kuat. Dalam dunia film, Gofar sempat bermain dalam beberapa judul, di antaranya Me and You versus the World di tahun 2014, Bajai Bajuri The Movie di tahun 2014 juga, dan Jomblo Ngenes di tahun 2017. Meskipun tidak sering tampil sebagai pemeran utama, keterlibatannya dalam dunia perfilman menunjukkan keberagaman talenta yang ia miliki. Kehidupan asmara.
Kehidupan asmara Gofar pun ini tak lepas dari sorotan publik. Ia pernah menjalin hubungan dengan Putri Tanjung, anak dari pengusaha Khairul Tanjung. Hubungan mereka ini cukup menyita perhatian karena perbedaan usia yang cukup jauh, yakni 13 tahun. Putri Tanjung sih ya, bapaknya masuk jajaran 10 orang terkaya di Indonesia. Aman udah. Buka PO-an dimsum mentai ke semua pegawai kantor bapaknya coba. Pasti udah bisa beli Honda Jazz sama Mega Plus 1 itu. Setelah hubungan itu berakhir, Gofar beberapa kali dikabarkan dekat dengan selebritas lain seperti Wika Salim, Nikita Mirzani, Enzi Storia, hingga Luna Maya. Namun sebagian besar dari hubungan tersebut diklarifikasi sebagai hubungan pertemanan semata. Baru-baru ini Gofar ini terlihat mesra dengan Cupi Cupita dan hubungan mereka tampaknya lebih stabil serta mendapat respon positif dari media dan publik. Pendapatan dari YouTube. Jika dilihat dari id.noxinfluencer.com, tertera pendapatan Gofar Hilman per tahun itu mencapai 16 miliar rupiah, dengan rincian pendapatan bulanan sebesar 1,3 miliar dan pendapatan harian itu sebesar 50 juta rupiah. Gede juga ya. Monggo yang cita-citanya mau jadi lurah, bisa digeser itu jadi YouTuber aja. Maaf, kontroversi. Namun di balik semua pencapaian tersebut, Gofar tidak lepas dari kontroversi. Salah satu pengakuannya yang paling mengejutkan adalah ketika ia menyebut bahwa dirinya telah berhubungan dengan lebih dari 100 wanita saat masih muda. Gofar bahkan mencatat secara rinci pertemuan dan hubungan dengan para wanita tersebut. Dalam beberapa kesempatan, ia juga mengaku sempat kecanduan pornografi dan menyimpan rekaman aktivitas seksualnya. Cerita-cerita ini pun menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak pantas dan menunjukkan gaya hidup yang sembrono. Kontroversi terbesar dalam hidup Gofar terjadi pada tahun 2021 ketika seorang pengguna Twitter dengan akun @queenjojo menuduh Gofar melakukan pelecehan seksual dalam sebuah acara di Malang pada tahun 2018. Akun tersebut menggambarkan bahwa Gofar ini memeluk dan menyentuh bagian tubuhnya tanpa persetujuan. Jadi begini nih kronologinya ya. Kasus ini tuh terbongkar lewat tweet Sherin pada Juli 2021. Sherin ini melalui akunnya @queenjojo menuding Gofar melecehkan secara seksual di sebuah klub malam. Peristiwa itu terjadi pada Agustus 2018 silam. Di Agustus 2018, gue dateng ke acara yang salah satu bintang tamunya tuh Gofar Hilman di Malang. Tulis Sherin lewat akun @queenjojo pada 8 Juni 2021. Di penghujung acara gue maju ke depan niat untuk keperluan instastory. My mistake, lalu Gofar tarik dan rangkul gue. Oke, gue pikir dia humble. Tutur si Sherin ini. Usai mengambil video, Sherin ini menuding Gofar segera memeluknya dari belakang. Tangan dia tuh tiba-tiba peluk gue dari belakang. Gue mulai bingung harus gimana karena pelukannya kok kenceng banget, ujarnya. Di situ tangan Gofar mulai mengacak-acak bagian tubuh sensitif gue, tulis si Sherin. Dan tweet itu pun langsung ramai. Gofar membantah sehari setelahnya. Usai tweet tersebut gempar dibincangkan. Tak tinggal diam, Gofar Hilman pun menanggapinya juga dengan beberapa tweet. Gofar nih menyangkal tuduhan pelecehan seksual yang ia lakukan kepada Sherin. Untuk masalah tuduhan pelecehan di sini, gue yakin tidak melakukan hal itu. Ada dua orang yang dampingi gue saat itu. Satu orang cewek panitia dan satu orang cowok asisten gue. Mereka yang jagain gue sampai masuk mobil di akhir acara. Tulis Gofar pada 9 Juni 2021 lewat akun @pergijauh. Bahkan saat itu, Gofar hendak melimpahkan masalah tersebut ke ranah hukum dengan menduga adanya unsur fitnah dalam pengakuan akun @queenjojo tersebut. Biar sama-sama enak, gue siap menyelesaikan masalah ini sebaiknya sih secara hukum. Tapi kalau ada usulan lain, gue siap mendiskusikan masukannya karena melibatkan fitnah nama gue di sini. Tulis Gofar nih. Saat itu bersama timnya, Gofar ini telah mencoba menemui wanita yang membeberkan pengakuan dugaan pelecehan tersebut. Tuduhan ini segera viral dan mengundang kecaman luas dari masyarakat. Gofar segera mengeluarkan klarifikasi, menyatakan bahwa saat kejadian ia didampingi oleh panitia dan asistennya, serta mengakui bahwa ia memang memeluk perempuan tersebut tetapi tidak meminta izin terlebih dahulu. Meskipun membantah melakukan pelecehan, reputasinya sudah terlanjur tercoreng. Pada Februari 2022, perkembangan baru terjadi ketika akun @queenjojo menyatakan bahwa pernyataannya yang dibuat pada 2021 adalah hasil dari kondisi
kondisi mental yang tidak stabil akibat gangguan bipolar. Queen Jojo ini mengaku membuat pernyataan palsu dan meminta maaf secara terbuka kepada Gofar. Meski pernyataan tersebut disambut dengan kelegaan oleh sebagian penggemar Gofar, banyak pihak yang tetap mempertanyakan integritas seluruh kejadian tersebut. Selain tuduhan pelecehan seksual, Gofar juga beberapa kali menjadi sorotan karena hubungan dekatnya dengan para selebritas. Misalnya, unggahan Instagram story bersama Nikita Mirzani yang menunjukkan kedekatan mereka dianggap terlalu intim. Bahkan ada foto yang menunjukkan Gofar nih mencium kuping Nikita. Konten video bersama Tante Erni yang dikenal sebagai pemersatu bangsa juga menjadi viral karena dianggap sensual dan terlalu vulgar oleh sebagian netizen. Sementara itu, pujian Gofar terhadap Wika Salim dalam sebuah podcast sempat ramai nih dibicarakan dan memicu spekulasi tentang hubungan mereka. Kontroversi lain terjadi pada tahun 2022 saat Gofar diumumkan akan menjadi penyiar di Prambors FM. Pengumuman tersebut mendapat respon negatif dari sebagian besar pendengar setia Prambors. Muncul sebuah petisi online di change.org berjudul Dear Prambors, Kenapa Gofar? Yang ditandatangani oleh ribuan orang. Mereka menolak keterlibatan Gofar karena dianggap tidak sejalan dengan citra Prambors, yakni sebagai media anak muda yang sehat dan inspiratif. Karena tekanan publik yang begitu besar, akhirnya kolaborasi tersebut dibatalkan dan Gofar memilih untuk mengundurkan diri. Dampak dari berbagai kontroversi yang menimpa Gofar membuatnya menjadi target cancel culture di media sosial. Analisis media menunjukkan bahwa lebih dari 59% percakapan di Twitter terkait Gofar itu bersifat negatif. Banyak warganet membandingkan dengan kasus serupa yang menimpa selebritas lain seperti Ariel Noah dan merasa bahwa Gofar ini mendapat hukuman sosial yang lebih berat. Reputasinya sebagai figur publik sempat runtuh dan berbagai kerjasama serta proyek yang sedang ia jalani terpaksa dihentikan. Bangkit. Meskipun begitu, Gofar ini tidak pantang menyerah ya. Ia terus berusaha memperbaiki citra dirinya melalui konsistensi dalam membuat konten dan menjaga hubungan profesional. Ia tetap aktif di kanal YouTube-nya dan tampil dalam berbagai acara dengan pendekatan yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Hubungannya dengan Cupi Cupita pun dianggap sebagai bentuk kedewasaan emosional dan membantu membangun kembali citra positifnya. Gofar Hilman adalah representasi dari kompleksitas dunia hiburan modern di mana keterbukaan bisa menjadi bumerang. Ia adalah sosok yang jujur tentang masa lalunya termasuk keburukan-keburukan yang telah ia lalui. Di satu sisi, ini membuatnya tampak otentik dan tidak munafik. Namun di sisi lain, keterus-terangan ini juga membuatnya mudah diserang oleh publik yang memiliki standar moral yang beragam. Kasusnya menunjukkan betapa rapuhnya reputasi seseorang di era digital, di mana satu kesalahan atau tuduhan saja bisa menghancurkan karir yang dibangun bertahun-tahun. Di tengah badai tersebut, Gofar menunjukkan ketahanan mental yang luar biasa. Ia memilih untuk tetap berkarya, menyampaikan permintaan maaf saat diperlukan, dan membuka ruang dialog dengan para pendukung serta pengkritiknya. Dalam banyak hal, ia adalah contoh bagaimana figur publik ini dapat belajar dari kesalahan dan mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah Gofar Hilman bukan hanya tentang jatuh bangunnya seorang entertainer. Ini juga merupakan refleksi dari bagaimana media sosial mengubah cara kita memandang, menghakimi, dan memperlakukan figur publik. Dari seorang pang jalanan menjadi pengusaha sukses dan penyiar terkenal hingga diserang dan dicap buruk karena kesalahan yang diklaim terjadi, perjalanan Gofar mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, integritas, dan ketabahan. Saat ini Gofar pun terus melangkah ke depan, menata kembali karir dan kehidupannya. Meski bayang-bayang kontroversi masih membayanginya, semangatnya untuk terus berkarya tak pernah padam. Dalam dunia yang terus berubah ini, Gofar adalah contoh nyata bahwa meski seseorang pernah tersandung, bukan berarti ia tak bisa bangkit dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Anak muda sekarang, Tuan Rebis berkata, drugs itu nggak benar. Dia aja nggak ngedrugs matinya cepet. Oke guys, kalau suka videonya, klik tombol like, bantu share video ini ke teman, sahabat, keluarga, pacar, dan tetangga kalian. Yuk tulis komen di bawah, isi dengan saran, kritik, maupun ide untuk video-videoku selanjutnya. Dan yang paling penting, subscribe untuk bantu aku membangun kanal video yang lebih baik. Aku Clara Mor, sampai jumpa!